Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Rahmawati dari kelas 12 TKJ 3 ingin menjelaskan soal tentang pengujian produk. Berikut adalah soalnya dan saya akan menjawab nomor 1, yaitu tentang menurut ISO 8402 atau Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas dapat diimplementasikan pada apa saja, berikan penjelasannya. Jawabannya, ISO 8402 Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab, serta mengimplementasikan melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas atau quality planning, pengendalian kualitas atau quality control, jaminan kualitas atau quality assurance, peningkatan kualitas atau quality improvement. Tanggung jawab untuk manajemen kualitas ada pada semua level dari manajemen, tetapi harus dikendalikan oleh manajemen puncak atau top manajemen, dan mengimplementasinya harus melibatkan semua anggota organisasi. Yang pertama, perencanaan kualitas atau quality planning adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penempatan sistem kualitas. Yang kedua, pengendalian kualitas atau quality control merupakan teknik-teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Yang ketiga, jaminan kualitas atau quality assurance adalah semua tindakan terencana dan sistematik yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan kebutuhan untuk kualitas tersebut. Yang keempat, peningkatan kualitas atau quality improvement adalah tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisien dari proses dan aktivitas yang melalui struktur organisasi. Dan jawaban nomor 2, controlling atau pengawasan adalah aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan dari semua aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi controlling secara umum diantaranya menjaga semua aktivitas perusahaan atau organisasi selalu dalam track yang benar, secara terus-menerus melakukan improvisasi terhadap proses yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui dan menentukan kesalahan atau kelemahan sejak dini sehingga bisa segera melakukan tindakan perbaikan. Jawaban nomor 3, jika dalam badan usaha telah memiliki SOP, maka para pekerja diwajibkan bekerja sesuai dengan peraturan yang telah disusun. SOP dijadikan sebagai minimum standar yang mempengaruhi hasil produk atau jasa. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin ketat juga SOP. Tidak hanya untuk melancarkan kegiatan operasional, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan pelanggan untuk menggunakan produk atau jasa. Misalkan perusahaan A yang berpusat di Jakarta memiliki beberapa cabang di kota lain. Jika konsumen sudah melihat bahwa SOP perusahaan A sudah baik, maka konsumen tidak akan ragu untuk mengunjungi cabang perusahaan A yang berada di kota lain dengan ekspektasi bahwa sekalipun hanya sebuah kantor cabang, namun mereka memiliki SOP yang sama dengan pusat, maka hasil yang konsumen rasakan pada cabang akan sama dengan yang dirasakan pada pusat. Itulah mengapa SOP adalah hal sangat penting diterapkan pada perusahaan. Salah satunya adalah untuk mendapat kepercayaan konsumen ketika akan membuka cabang baru atau memproduksi barang baru. Di posisi ini, maka nama perusahaan akan memiliki nilai tersendiri bagi konsumen. Atas dasar tersebut, SOP pun memiliki tujuan positif,
yaitu untuk menjaga kestabilan operasional perusahaan serta untuk menjaga kualitas dari produk dan jasa yang dihasilkan. SOP juga memiliki tujuan sebagai dasar mengatur cara kerja seluruh individu dalam bekerja dan sekaligus membangun kualitas. Kemudian soal nomor 4, bagaimana korelasi SOP membantu perusahaan mencapai target sesuai dengan misi perusahaan? Target selalu dibutuhkan dalam dunia kerja. Tanpa target, maka arah dan tujuan perusahaan menjadi tidak jelas. Korelasi SOP membantu perusahaan mencapai target dengan cara yang pertama, menerapkan strategi dan jadilah konsisten. Yang kedua, hilangkan segala kebiasaan buruk dalam bekerja. Yang ketiga, mulailah dengan target kecil harian. Yang keempat, bersahabat dengan kegagalan. Yang kelima, manajemen waktu untuk kerja yang lebih efektif dan efisien. Jawaban soal nomor 5, apakah keuntungan wirausaha bila memiliki SOP dalam bisnisnya dibanding dengan yang tidak memilikinya? Ada beberapa keuntungan yang akan diraih oleh perusahaan apabila perusahaan tersebut menerapkan SOP di dalam operasional. Berikut ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama, SOP adalah bagian dari integral dari suatu sistem mutu, dapat diimplementasikan juga dikembangkan kapan saja menurut tuntunan pertumbuhan perusahaan dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, dapat digunakan bagian dari suatu program pelatihan pegawai dalam sebuah organisasi perusahaan. Yang keempat, adanya kejelasan pekerjaan dan tanggung jawab setiap pegawai, juga divisi dari organisasi, siapa melakukan apa yang dilakukan, kapan dilakukan, dan kepada siapa hal itu akan dilaporkan. Yang kelima, dapat lebih mudah untuk mengukur tingkat pertumbuhan kinerja dari organisasi. Yang keenam, image dari perusahaan tersebut di mata karyawan dan klien akan lebih baik dan juga terhormat. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.